Enggak, Mas? Ah, Belum, belum mas, belum kedengeran. belum ya? Belum. Aku. Oh iya, lupa-lupa tadi masih di mute. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul dalam diskusi, agenda diskusi yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Filsafat Nahdliyin yang kesekian kalinya ini. Terima kasih kepada Mas Torik dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk membahu ingin menghidupkan majelis ilmu yang semoga penuh barokah ini. Saya rasa pada malam ini kita dihadapkan dengan satu tema yang cukup menarik ya, yaitu Islamofobia dalam bingkai kapitalisme rasial. Dan saya rasa memang tema pada malam hari ini itu cukup aktual, sangat aktual, terlebih ketika beberapa hari terakhir ini kita dihadapkan dengan isu-isu yang berbau Islamofobis ya, terutama dari banyak sekali pernyataan dari salah satunya dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang salah satu pernyataannya itu dengan eksplisit menyebutkan ingin memerangi satu kelompok yang disebut apa itu namanya, kelompok Islam yang katanya ingin memisahkan diri dari budaya Prancis, yang sebenarnya ini cukup kontroversial sebenarnya. Mungkin untuk menghemat waktu, eh, dari sini saya serahkan langsung kepada Mas Torik agar diskusi cepat dimulai. Baik. Terima kasih. Suara saya kedengaran kan teman-teman? Kedengaran, Mas? Oke. Kalau begitu kita langsung saja ya. Jadi tadi sempat disinggung di awal ya bahwa hari ini kita dihadapkan lagi sebenarnya bukan isu yang baru teman-teman. Ini isu yang sudah sangat menahun, sudah berdekade-berdekade lamanya. Islamofobia ini dia merebak, gak hanya di Prancis tapi bahkan di banyak negara Eropa gitu. Nah, sebenarnya tema malam ini untuk membedah persoalan ini kita akan membedah baik secara filosofis maupun secara ekonomi politik ya. Karena sebenarnya Islamofobia apa dalam bingkai kapitalisme rasial ini sebenarnya dia juga dekat dengan kajian ekonomi politik ya teman-teman ya. Tapi di sini juga bukan berarti kita tidak bisa membedah isu ini secara filosofis ya. Saya juga di sini akan nanti berusaha untuk membedah secara filosofis sebenarnya. Dan sasaran kritik dari saya malam ini salah satunya adalah ideologi liberalisme dan juga kolonialisme yang pada akhirnya melahirkan kolonialisme gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita lebih baik mungkin kenalan dulu aja secara sekilas soal apa sih kapitalisme rasial gitu, teman-teman ya. Jadi kapitalisme rasial itu dia salah satu konsep sebenarnya. Konsep yang pertama kali dipopulerkan oleh seorang intelektual Afroamerika ya, bernama Cedric J. Robinson ya. Nah, Cedric J. Robinson ini dia membuat istilah kapitalisme rasial ini dalam bukunya atau dalam opusnya yang berjudul Black Marxism ya. Jadi Black Marxism ini itu opus yang waktu itu cukup menggegerkan banyak kancah intelektual ya, terutamanya di tradisi Marxian. Nah, eh, di tradisi Marxian waktu itu yang kalau menurut Robinson ya, dia masih sangat kalau istilahnya itu Eurosentris lah katakan ya. Jadi Robinson di sini menghadirkan Black Marxism ini dalam rangka uh, memperbarui atau bahkan membuat satu formulasi Marxisme
yang menurut dia akan kontekstual diaplikasikan di Afrika ya. Karena waktu itu memang Robinson sangat dekat dengan para intelektual atau para para gerakan-gerakan anti kolonial di Afrika, sehingga dia mendedikasikan karya ini untuk perjuangan tersebut gitu, perjuangan anti kolonial kulit hitam di Afrika. Nah, karena Robinson ini memang dia sangat dekat atau dia sangat merasakan sekali penindasan-penindasan yang dirasakan oleh orang kulit hitam, utamanya para Afrika-Afrika yang terpaksa bermigrasi ke Amerika karena orang tuanya atau latar belakang keluarganya sendiri punya latar belakang itu. Dia latar belakang keluarganya adalah latar belakang keluarga kelas pekerja ya. Nah, Black Marxism yang pada akhirnya mencetuskan istilah kapitalisme rasial ini, pada akhirnya dia berangkat dari beberapa klaim pembaruan Marxisme. Nah, beberapa klaim pembaruan Marxisme itu salah satunya yang paling cukup menyita perhatian saya adalah ini, bahwa kapitalisme itu rasis atau kapitalisme itu selalu punya karakter rasis. Nah, apa sih yang dimaksud dari karakter rasis dari kapitalisme ini gitu. Jadi Robinson dia pertama di Black Marxism ini berusaha untuk mencari akar antropologis ya dari pertumbuhan atau perkembangan kapitalisme di Eropa. Yang menurut Robinson melalui pembacaan antropologis semenjak banyak penaklukan sebelum kolonialisme modern sebenarnya gitu ya, ketika bangsa Eropa menjajah atau melakukan ekspansi ke Mediteranian, lalu apa namanya itu bahkan melakukan koloni ke bangsa-bangsa Slavik, dia selalu dia sudah memiliki proto atau sudah berwatak rasis. Nah, yang waktu itu pembabakan fase perkembangan masyarakatnya masih memijak di feodalisme. Jadi Robinson dia mau bilang sebenarnya kalau rasisme itu sebenarnya dia tidak dinegasikan ketika feodalisme berubah jadi kapitalisme, tapi feodalisme ini atau rasisme ini dia berlanjut sampai kapitalisme. Jadi apa yang sebenarnya berubah ketika kapitalisme itu datang itu bukan rasismenya yang hilang, tapi bagaimana rasisme itu dia diubah modusnya, dia dirasionalisasi oleh cara kerja kapitalisme. Jadi dia dimekanisasi, dia diubah pembagian kerjanya seperti apa yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi cara kerja kapitalisme. Nah, Robinson berkaca ke apa? Ke kolonialisme yang menempa Afrika. Nah, di Afrika menurut Robinson pembagian kerja secara rasial itu atau racial division of labor itu dia sangat kentara gitu. Misalnya buruh-buruh perkebunan di Afrika itu ya pada akhirnya selalu tersegmentasi berdasarkan ras gitu. Misalnya buruh kulit hitam dia akan banyak bekerja di sektor-sektor kasar yang nantinya mungkin ketika waktu itu akan mensupport perdagangan-perdagangan ekspor ya, utamanya ekspor barang mentah ke negeri-negeri penjajah atau negeri-negeri dunia pertama untuk istilah hari ini. Nah, yang melakukan kerja-kerja itu kan para budak kulit atau para pekerja kulit hitam. Gitu. Sementara mereka yang mengontrol alat produksi itu adalah para orang-orang kulit putih gitu. Jadi kita di sini melihat bahwa kapitalisme dia juga membentuk sebuah segregasi rasial gitu. Dan bukan tanpa maksud dia melakukan atau kapitalisme ini membentuk itu gitu. Yang pertama kapitalisme membentuk itu untuk yang tentu saja untuk meraup profit sebesar-besarnya gitu.
apa yang dilakukan untuk meraup profit sebesar-besarnya itu? Pertama, kapitalisme dia mengubah dulu status si pekerja si orang kulit hitam ini atau orang Afrika ini menjadi pekerja atau bahkan menjadi modal ya, menjadi kepemilikan yang kemudian nanti nilai itu atau manusia ini, nilai kerja yang ada di dalam manusia orang kulit hitam ini didevaluasi atau dikurangi nilai. Jadi nilai kerjanya didevaluasi sehingga dia bisa diambil kerjanya. Dan apa yang memungkinkan ekstraksi nilai atau pengambilan nilai itu adalah karena para orang-orang kulit hitam ini atau orang-orang Afrika ini sudah diserabut duluan dari alat dan sarana alat atau sarana produksinya gitu. Misalnya lewat apa? Lewat pengambilan tanah secara paksa gitu kan. Nah, pengambilan tanah secara paksa ini yang nantinya akan mengubah mereka yang semula, yang apalagi waktu itu misalnya di konteks negara Afrika kebanyakan itu petani atau masyarakat pertanian diubah dari petani subsisten menjadi buruh atau menjadi pekerja. Jadi kita melihat di sini ada logika yang berjalan secara sinergis ya antara logika rasisme atau rasialitas yang dia nanti akan menopang kerja-kerja akumulasi modal gitu melalui kalau konteks waktu itu ya kolonialisme. Nah, jadi ini bingkai yang akan kita pakai hari ini teman-teman untuk membedah uh, isu rasisme ini. Jadi rasisme ini yang pertama dia bukan hanya kalau kata Marx ya sesuatu yang sifatnya suprastruktur gitu atau yang cuma jadi fenomena permukaan. Tapi dia merupakan sesuatu yang integral atau sesuatu yang inherent di dalam kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme pasti selalu membuat pembagian kerja secara rasial ataupun gender ataupun bahkan kalau nanti di konteks Prancis kita akan lihat agama pun dia diubah atau orang-orang yang dari populasi agama dia akan ditempatkan di sektor-sektor kerja yang sangat rentan gitu. Nah, bingkai kapitalisme rasial ini yang nantinya juga akan kita bedah secara filosofis karena ini akan berkaitan kapitalisme rasial ini dengan ideologi yang melegitimasinya yaitu liberalisme gitu. Yang kalau di Prancis dia akan manifestasinya salah satunya sekularisme atau kita sebut gamblang sebagai laicite. Nah, kita langsung ke analisisnya saja ya, ke analisisnya langsung bahwa ketika kita melihat Islamofobia hari ini di Prancis, seperti yang sudah saya singgung di awal, itu bukan hal baru. Itu hal yang sudah menahun dan sudah menjadi warisan berkepanjangan. Tepatnya warisan kolonialisme yang melatar belakangi lahirnya Islamofobia adalah kolonialisme di Aljazair, teman-teman. Kenapa Aljazair? Karena memang waktu itu Aljazair bisa dibilang merupakan satu-satunya koloni Prancis yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Gitu. Dan dia dikenai oleh banyak sekali kodifikasi hukum. Nah, kalau disebutkan kan di paper ya, laicite ini dia yang nantinya akan menjadi salah satu akar Islamofobia di Aljazair yang nantinya akan mempengaruhi situasi pasca kolonial di Prancis itu lahir dari revolusi Prancis kan, laicite ini. Laicite yang lahir di revolusi Prancis pada akhirnya membuat sebuah harapan atau dobrakan emansipasi yang baru gitu. Karena waktu itu memang revolusi Prancis muncul dengan slogan-slogan yang kalau kita lihat hari ini mungkin sekilas sangat emansipator, revolusioner sih masanya.
ada liberté atau ada kebebasan, ada egalite kesetaraan, dan fraternite atau persaudaraan. Nah, dan tiga prinsip ini yang nanti juga akan membarengi lahirnya laicite gitu. Nah, laicite ini pasca revolusi Prancis sebenarnya dia lahir dari ketakutan akan kembalinya monarki absolut gereja. Monarki absolut gereja itu kan lahir atau ada karena agama dan pemerintahan atau kekuasaan itu bertalian tanpa batas atau dia menjadi satu gitu. Yang dipandang oleh para revolusioner Prancis waktu itu sebagai masalah. Akhirnya waktu itu muncullah perdebatan apa yang harus kita lakukan menyusul situasi atau bagaimana kita menanggapi kembali tepatnya bagaimana caranya kita tidak mengulangi kembali munculnya tirani keagamaan atau tirani agama. Maka waktu itu mulailah diperdebatkan tentang hubungan antara uh, apa namanya itu kekuasaan dan agama. Nah, maka muncullah kalau di paper saya berusaha mengutip dua pemikir ya yang waktu itu memang cukup menonjol dalam perdebatan. Ada nama Benjamin Constant gitu kan. Ada juga seorang yang mungkin sudah asing di telinga kita, Jean-Jacques Rousseau ya. Atau Rousseau ini dia memang salah satu figur yang sangat berpengaruh dan memang ada kecenderungan dia dikultuskan waktu itu, bahkan dia dikutip di mana-mana gitu kan oleh para politisi, oleh para sesama pemikir. Nah, perdebatan ini yang mewarnai uh, apa namanya munculnya laicite. Dan uniknya di perdebatan ini justru kita lihat bahwa alih-alih Benjamin Constant dan Rousseau ini dia saling menegasi, yang lahir justru adalah kedua pemikir ini justru saling menguatkan. Bagaimana? Jadi Benjamin Constant ini kan dia menuduh atau mengkritik ya gagasan dari Rousseau yang melihat bahwa Rousseau ini justru ingin mengembalikan tatanan, gitu kan, tatanan keagamaan lahir lagi gitu pasca revolusi Prancis, dan itu membuat Konstan jelas sangat dipakat karena Konstan uh, apa merupakan seorang ini ya republikanisme liberal atau republikan liberal yang waktu itu sangat berusaha menjunjung toleransi antar umat beragama gitu dan berusaha untuk memisahkan agama dari kekuasaan. Nah, dia mengutip katanya apa namanya pernyataan Rousseau yang bilang gini, sangat sulit untuk membayangkan satu pemerintahan tanpa agama. Wah, itu di bukunya di Principle of Politics ya, yang dia mengutip Rousseau yang Rousseau bilang seperti itu di Du Kontrak Sosial. Nah, ini kan sesuatu yang padanya membuat apa namanya konstan bergidik ya, atau bahkan dia merasa wah ini mau membalikan lagi tirani atau seperti apa gitu. Nah, bahkan menurut pandangan Konstan, Rousseau ini dia ingin mengembalikan agama itu sebagai salah satu perekat kehidupan sosial. Dia ingin mengembalikan itu lagi katanya. Karena di Du Kontra Sosial, Rousseau bilang kalau kata apa namanya itu, kalau kata uh, Konstan ya, dia bilang kalau agama ini dia akan jadi salah satu perekat kebersamaan, sentimen antar warga negara. Nah, konsep warga negara ini juga rame sebenarnya waktu itu di Revolusi Perancis gitu. Nah, di sini kita lihat ada pertalian erat ya, pertalian erat antara atau ada
pertalian erat yang coba diretas atau didiskusikan waktu itu, diperdebatkan antara agama dan kekuasaan gitu. Yang sebenarnya kalau kita lihat tudingan konstan ini sebenarnya banyak keliru. Jadi hal unik dari perdebatan waktu itu di Prancis salah satunya adalah bagaimana kutip mengutip pemikir itu menjadi sangat marak ya di situasi pas revolusi. Dan salah satu yang paling banyak dikutip dan paling banyak disalahpahami di saat bersamaan adalah pemikirannya Rousseau. Kalau kata itu salah satu sumber ya teman-teman ya. Nah, Rousseau dia dikutip katanya dia akan mengembalikan tirani keagamaan. Sebenarnya bukan itu konsep yang diinginkan oleh Rousseau. Rousseau memang dia mengakui dia adalah seorang yang cukup atau dia seorang yang agamis, seorang yang religius. Tapi dia juga kalau teman-teman baca buku Emile ya, itu ada salah satu babnya yang namanya The Profession of Faith yang dia Rousseau menuturkan gagas filsafatnya tentang hubungan agama dan kekuasaan lewat seorang figur pastoral. Nah, dia di sana bilang kalau ya saya memang secara konservatif dia bilang saya memang seorang yang percaya Kristen karena itu yang membuat saya selama ini berada dalam situasi atau berada dalam ketentraman. Bagaimana saya bisa memperoleh kedamaian dan kebenaran. Tapi konsep keberagamaannya Rousseau ini dia tidak seperti yang dibayangkan oleh Constant yang bilang kalau Rousseau ini dia ingin mengembalikan lagi keagamaan ke kekuasaan gitu. Nah, kekuasaan atau kalau menurut Rousseau justru agama sebagai perekat sosial itu atau pada ini agama itu harusnya memang bersifat pribadi justru. Dia sebagai perekat sosial itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan sesama umat beragama tanpa saling gesek gitu. Dan keberagamaannya Rousseau ini dia tidak tidak diterima secara pasif seperti bagaimana doktrin gereja ya. Beragamaan Rousseau ini justru dia mengharuskan seorang subjek untuk bertindak secara aktif. Jadi alih-alih menerima kebenaran begitu saja, Rousseau ini justru melihat bahwa individu atau seorang dia harus mengolah, memverifikasi dan menguji suatu kebenaran agama supaya tidak terperangkap pada ketundukan buta ya. Nah, justru itu yang diinginkan oleh Rousseau gitu. Dan Rousseau pun tidak ada masalah karena memang agama itu harus dipisahkan dari kekuasaan. Gitu. Agama dia bisa muncul atau bisa ada sejauh dia menjadi urusan pribadi dan tidak ditetapkan sebagai konstitusi. Rousseau bilang seperti itu di Profession of Faith. Akhirnya perdebatan itu sebenarnya justru ya dua perdebatan ini baik Benjamin Constant atau Rousseau hari ini menjadi sumber yang sama-sama menjadi rujukan daripada laicite gitu. Nah, kalau kita lihat di Prancis, kita akan melihat bahwa sebenarnya laicite dia nggak ada masalah yang betul-betul mendasar atau sekularisme ala laicite ini. Tapi kita akan melihat bahwa laicite dalam wajahnya yang lain atau wajahnya sebagai kekuasaan yang memaksa itu ada di tanah jajahan justru.
Nah, ini yang menarik harus kita kutip adalah, atau harus yang kita ingat adalah ini, bahwa meskipun revolusi Perancis yang dengan segala jargon emansipatorisnya berusaha untuk apa namanya itu memberikan emansipasi terhadap manusia melalui doktrin liberté égalité fraternité dan dengan uh, apa memberikan status warga negara bagi mereka yang apa namanya memang uh, dianggap manusia yang bebas gitu ya. Itu tidak berlaku tuh. Tidak berlaku di tanah jajahan. Karena ketika revolusi Prancis meletus, yang terjadi justru sebaliknya. Atau yang terjadi justru adalah opresi atau penindasan yang ada di tanah jajahan setelah revolusi Prancis masih bertahan. Meskipun ada revolusi budak ya di Haiti, revolusi budak itu tidak ditularkan oleh para revolusioner Prancis. Tapi kenapa para budak ini memberontak? Karena semangat revolusi Prancis itulah yang diambil secara mandiri oleh para budak di sana untuk melakukan perlawanan. Jadi dia tidak ditularkan, tapi dia diambil secara seksama, secara radikal. Jargon liberté, égalité, fraternité itu digunakan oleh para budak untuk mengemansipasi diri mereka sendiri gitu. Sehingga mereka bisa melakukan sebuah apa namanya itu pemberontakan. Waktu itu buruh-buruh perkebunan Haiti dia melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh seorang Toussaint Louverture ya. Yang itu adalah kalau istilahnya Dubois itu jenderalnya para budak ya. Meskipun Dubois ini juga dia sosok yang sangat eh, apa namanya itu kontroversial ya karena dia ada indikasi punya kedekatan dengan para otoritas Perancis. Nah, karena apa namanya eh, semangat revolusi Perancis ini dia tidak menyebar atau tidak berlaku di tanah jajahan, ia apa Prancis tetap melakukan kolonialismenya seperti semula gitu. Dan termasuk di Aljazair. Nah, di Aljazair ini yang kita akan melihat bahwa uh, ketika Prancis melakukan kolonisasi ke Aljazair dan setelah revolusi Prancis, Prancis atau kolonialisme Prancis, mereka berusaha untuk melakukan satu proses asimilasi, uh, asimilasi kebudayaan secara massal di tanah koloni. Nah, mereka melakukan itu dengan apa namanya itu berusaha untuk menanamkan atau memaksakan nilai-nilai Prancis termasuk laicite ke dalam ke orang-orang yang ada di tanah Aljazair gitu. Nah, ini kan ada tujuan politis juga. Kenapa? Karena orang-orang apa namanya yang mayoritas agamanya Islam ini dia seringkali terlibat dalam gerakan-gerakan anti kolonialisme di Prancis. Maka pada 1830-an Prancis demi merepresi atau membatasi gerak perlawanan anti kolonial di tanah jajahan, mereka membentuk satu kodifikasi hukum yang memuat tentang kewarganegaraan atau beberapa kodifikasi. Kodifikasi tentang Yahudi, tentang Muslim Berber dan juga Muslim Baduy atau Islam Baduy atau Arab Baduy. Nah, dibentuk kodifikasi itu. Yang tujuannya adalah juga untuk memetakan atau membuat sebuah hierarki antar manusia gitu. Nah, di sini sebenarnya bagian yang kita bisa bedah secara filosofis ya, teman-teman ya. Kita melihat bahwa liberté, égalité, fraternité yang berlaku di Prancis itu tidak berlaku di tanah jajahan. Kenapa? Karena representasi yang dibangun lewat istilah, lewat kategori warga negara itu memang sudah
eksklusioner ya, atau sudah mengeksklusi atau sudah menegasikan keberadaan manusia yang ada di luar kategori tersebut. Dan itu semua kategori yang lahir juga di Revolusi Prancis, utamanya di Rousseau ya. Dan di tanah jajahan sebenarnya upaya untuk mengasimilasi warga-warga yang ada di tanah jajahan atau penduduk asli Algeria ya, adalah upaya untuk mengukuhkan representasi daripada kekuasaan tersebut gitu. Jadi itu kalau kita pinjam konsep kuku adalah salah satu bentuk teknologi kekuasaan. Nah, di sini termasuk laicite. Waktu itu kan orang-orang Islam di Aljazair dicap mereka tidak jalan, tidak selaras dengan nilai-nilai Prancis. Dan untuk melakukan penyelarasan itu, maka harus ada misi untuk memperadabkan. Misi memperadabkan ini, pada akhirnya dia harus berjalan dengan upaya asimilasi. Nah, misi memperadabkan itu juga dibarengi dengan penyematan-penyematan yang sifatnya rasial ya, atau rasisme, termasuk soal stigma-stigma ke agama Islam. Seperti orang-orang agama Islam, utamanya di Muslim Bedouin di Aljazair, itu terlalu dekat dengan agama dan dia tidak sesuai dengan nilai-nilai Prancis. Gitu. Maka dari itu orang Islam ini ya harus diperkenalkan dengan nilai-nilai yang ada di laicite, yang ada di Prancis. Nah, di sini justru laicite alih-alih memberikan kebebasan ya, kebebasan bagi kebebasan untuk secara liberal, misalnya memberikan untuk berpolitik, untuk mengaktualisasi hak-haknya. Di sini justru muncul sebagai alat represi gitu, sebagai teknologi yang datang untuk merepresi, karena dia membatasi perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan itu kan kalau direpresentasinya warga negara, dia harus diunifikasi atau harus disatukan dalam satu abstraksi. Kalau kita ada di luar abstraksi tentang kewarganegaraan itu atau tentang apa yang disebut sebagai warga negara, maka kita tidak akan bisa secara bebas mengutarakan itu. Dan kita akan dikenai oleh stigma yang macam-macam. Nah, itu juga terjadi waktu itu di Aljazair. Di Aljazair, setiap ekspresi keagamaan, dia direpresi. Tidak diperbolehkan karena merupakan sumber yang dapat mengancam kehidupan publik. Nah, di sini kita melihat bahwa justru representasi liberalisme ini dia sangat tidak peka ya, atau sangat tidak peka terhadap terhadap bias rasial tersebut gitu. Nah, bias rasisme itu tidak dikenali dalam konsep warga negara karena konsep warga negara ini dia mengandalkan satu idea filosofis bahwa setiap manusia itu sama selama dia menganut atau berada dalam warga negara. Sementara di warga Aljazair waktu itu atau di Aljazair waktu itu, mereka yang berasimilasi dengan dengan kebudayaan Perancis, dia nyatanya tidak bebas karena dia harus mengorbankan ekspresi keagamaannya untuk itu. Gitu. Dan warga negara ini dia selalu terbangun atas bias-bias ras dan bias-bias gender. Kenapa ada kodifikasi hukum untuk mengatur warga negara? Misalnya ada Yahudi, ada Islam Berber, ada Islam Baduin ya. Itu adalah bentuk justru pengklasifikasian. Mana yang memang dia terrepresentasi
dalam warga negaranya yang utuh dan mana yang dia di warga negara diklasifikasi sekian, yang dia tidak terrepresentasi secara utuh. Kalau dibedah secara material, kita akan bisa melihat ini. Tapi dalam idea liberalisme tentang warga negara, itu tidak terlihat gitu. Nah, justru ketika kita melihat representasi ini, kita akan melihat bahwa representasi dari abstraksi yang dibuat oleh liberalisme itu tidak berdasar atau bahkan tidak atau dia sangat bermasalah gitu. Dan justifikasi warga negara ini itu juga pada akhirnya bisa melihat bagaimana bisa kita lihat memperkuat sistem uh, kapitalisme rasial yang waktu itu ada di Aljazair. Jadi mereka yang berada di warga negara yang tidak terrepresentasi penuh secara warga negara, katakan orang kulit hitam atau rakyat Aljazair itu sendiri, dia akan banyak bekerja di sektor-sektor buruh-buruh perkebunan atau buruh-buruh petani itu. Dan mereka tidak dilindungi, bahkan mereka sangat rentan untuk mendapat pemerkosaan, untuk dapat perlindungan. Kenapa? Ya karena memang mereka tidak dianggap sebagai manusia yang sepenuhnya bebas dalam istilah kategori kewarganegaraan ala liberalisme. Istilah warga negara ini di dalam liberalisme itu selalu punya bias ras. Dia selalu merujuk kepada mereka yang memang merujuk pada orang-orang yang diindikasikan memiliki keperantisan, misalnya kulit putih, sekuler, rasional, bebas, individual. Dia selalu dilekatkan dengan itu. Di luar ekspresi itu, dia tidak akan masuk dalam kategori warga negara secara utuh dan dia akan diposisikan lebih rentan. Dan itulah yang menjustifikasi kapitalisme rasial di di Aljazair. Para pekerja-pekerja Aljazair yang bekerja di perkebunan dan pertanian sangat rentan. Bahkan bisa diperjualbelikan sebagai budak. Dan pembagian kerjanya pun selain secara ras, dia juga terbangun secara rasial. Secara gender ya maksudnya. Secara gender di sini dia dibangun juga. Mereka atau para pekerja laki-laki itu biasanya bekerja di sektor-sektor yang cukup kasar. Misalnya bekerja untuk mengolah pertanian yang besar yang memang sudah dirampas dari mereka lewat rampasan. Dan para perempuan ini biasanya harus melakukan kerja-kerja ganda ya atau beban-beban ganda, reproduksi di rumah tangga, melakukan kerja menenun, membuat tembikar, menternak ayam. Nah, pola kerja ini dia direproduksi oleh kapitalisme rasial itu sendiri gitu, dan dia dibangun atas fondasi segregasi rasial yang ada di masyarakat. Jadi disinilah kita melihat bahwa kapitalisme sekali lagi dia tidak hanya mengatur konfigurasi ekonomi, dia mengatur konfigurasi agama, gender dan ras. Yang di situasi pasca kolonial semua itu bisa kita perhatikan gitu, atau bisa kita dapati dengan mudah di Perancis. Di Perancis yang memang sudah punya sejarah panjang Islamofobia, kita akan melihat bahwa justru di situasi pasca kolonial yang kolonialisme secara periodik dia sudah berakhir, warisan itu tetap ada. Salah satunya Islamofobia. Nah, Islamofobia hari ini dia banyak sekali bentuknya. Tentu lebih beragam daripada zaman kolonialisme atau di era kapitalisme rasial yang awal ya. Nah, istilah atau hari ini Islamofobia dia berbenturan dengan berbagai macam kondisi material dan filosofis. Kondisi filosofisnya adalah situasi
epistemologi atau epistemik, kesadaran, corak kesadaran para uh, masyarakat dan juga kategori warga negara yang masih eksis di Prancis dan berbenturan dengan kondisi material yang adalah krisis pengungsi, neoliberalisme, dan imperialisme itu sendiri. Gitu. Nah, di sini uh, kita akan melihat bahwa sebenarnya situasi pasca kolonial dan situasi krisis neoliberalisme itu dia saling menguatkan dan membentuk satu lapisan krisis yang amat berlapis ya. Nah, misalnya kategori warga negara atau warga negara dan keberadaan negara bangsa yang menjadi yang memelihara apa dikotomi antara warga negara dan yang bukan warga negara melalui era nasionalisme itu uh, terus menggaungkan tentang bagaimana kita hari ini sedang mengalami invasi misalnya di Prancis. Invasi di sini maksudnya adalah para migran yang datang dari Timur Tengah yang mereka dipandang sebagai invasi atau melakukan invasi. Termasuk misalnya dari para apa kolonial ini ya, dari para mereka yang ada di apa para migran-migran dari Afrika Utara seperti Aljazair yang mereka datang lagi ke Prancis karena apa bermigrasi karena tuntutan kehidupan. Yang termasuk kalau di Timur Tengah sana itu juga banyak yang bermigrasi, bahkan mengungsi sebenarnya bukan bermigrasi. Kenapa? Mereka banyak mengungsi ke Prancis karena di Timur Tengah itu juga dilanda oleh krisis perang yang sudah berkepanjangan. Afrika dan Timur Tengah ini kan memang dia jadi laboratorium ya untuk uh, melakukan percobaan perang atau ekonomi perang. Makanya di sana, makanya apa pengungsi itu dia selalu berjibun datang dari sana atau dari apa namanya itu dari Timur Tengah. Mereka selalu banyak. Nah, banyaknya pengungsi Timur Tengah ini dia mengguncang sebenarnya bukan hanya Perancis tapi Eropa. Nah, apalagi tensinya sangat meninggi karena di Eropa sendiri gerakan populisme sayap kanan, reaksioner, yang nasionalis itu muncul setelah pasca Perang Dunia Kedua. Dia muncul dan merebak gitu. Nah, ini berbenturan dengan situasi pengungsi yang datang dari Timur Tengah yang juga banyak menganut apa ideologi-ideologi reaksioner sayap kanan, tapi berhaluan agama. Nah, karena mereka mengungsi dan bertemu dalam satu negara atau misalnya di Perancis, maka tensi di perbatasan pun turut meninggi dan pada akhirnya banyak melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini kan kalau kita lihat secara material dan secara filosofis kita melihat bahwa dalam apa namanya itu dalam wacana negara bangsa atau dalam entitas negara bangsa selalu ada pemisahan antara yang aku atau yang warga negara dan yang bukan. Dan yang warga negara ini yaitu penduduk Perancis misalnya, dia akan selalu seakan-akan dipertentangkan dengan mereka yang pengungsi, migran, yang sebenarnya mereka juga terdampak oleh yang sebenarnya mereka sendiri juga datang ke Perancis bukan karena keinginan, tapi karena tuntutan situasi. Nah, dikotomi mendasar ya antara ide warga negara dan yang bukan ini, itu pada akhirnya memicu gerakan populisme sayap kanan juga untuk merebak, gitu. Jadi mereka merebak dan pada akhirnya membuat sebuah uh, apa namanya itu pertentangan yang sifatnya horizontal. Nah, di sini kita melihat semua
apa namanya secara filosofis representasi liberalisme lewat istilah warga negara itu sangat tidak memadai atau sangat sulit untuk menopang atau untuk menampung gelombang-gelombang krisis pengungsi yang hadir hari ini. Dan mereka yang dicap sebagai pengungsi pun memang tidak dilindungi oleh hak asasi manusia. Kenapa? Karena hak asasi manusia yang digaungkan oleh PBB dan segala macamnya itu terikat oleh term warga negara. Dia terikat oleh term itu. Memang hari ini ada apa namanya pengungsi, misalnya ada HAM tentang pengungsi, tapi nggak semua negara meratifikasi. Dan berarti nggak semua negara mau melakukan itu. Dan fondasi dari HAM tetap ada di negara bangsa. Jadi sekalipun HAM melakukan pembaruan ulang, selama entitas negara bangsa ini masih menjadi poros kekuatan atau poros utama dari hak asasi manusia, dia tidak akan bisa melindungi apa namanya itu para mereka yang mengungsi atau para migran dari serangan-serangan nasionalisme gitu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada keterbatasan juga, sangat terbatas. Negara bangsa hari ini dia terbukti tidak mampu untuk menampung krisis itu. Dan malah justru meninggikan tensi pertentangan. Gitu. Nah, sentimen nasionalisme ini atau Islam dan itu juga yang sentimen nasionalisme ini juga yang akhirnya mempertinggi tensi Islamofobia. Ketika Samuel Paty dipenggal kepalanya oleh Abdullah Anzorov yang seorang pengungsi muda yang paling berkeras bereaksi itu kan faksi-faksi populisme sayap kanan Prancis. Tensi nasionalisme mereka tinggi lagi. Begitu juga dengan Macron yang satu resonansi. Yang mengulang juga retorika mereka yang bilang kalau Islam hari ini kita akan memerangi satu apa namanya itu satu kelompok teroris gitu ya. Diktum perang melawan teror itu meningkat lagi atau menajam kembali. Nah, semua prakondisi itu karena ada dikotomi yang tadi itu antara warga negara dan yang bukan. Dan Islamofobia sebagai sesuatu yang inherent dalam nasionalisme Prancis menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Laicite tepatnya. Yang dia merupakan sesuatu yang inherent di nasionalisme Prancis. Maka jangan heran kenapa sentimen nasionalisme dan sekularisme dan anti imigran itu sangat tumpang tindih kampanyenya hari ini. Mereka menyebar secara acak kemana-mana atau tidak terkontrol. Sementara apa namanya itu semua klaim-klaim itu mereka saling menguatkan di ruang publik. Dan situasi Islamofobia ini di situasi pasca kolonial, dia juga mempertajam krisis neoliberalisme. Dia bertemu kembali situasi pasca kolonial yang berupa Islamofobia dan laicite ini dia bertemu lagi. Bertemunya dalam situasi seperti apa? Prancis ini dalam beberapa tahun terakhir dia sudah terlibat dalam deregulasi besar-besaran. Deregulasi besar-besaran ini dia meliputi banyak hal. Entah misalnya di sektor perumahan yang semakin diprivatisasi, pendidikan yang juga semakin diprivatisasi, dan fleksibilisasi tenaga kerja, termasuk misalnya bagaimana bagaimana untuk memperoleh tenaga kerja murah itu digaungkan dan itu kencang. Kalau kita mau ambil salah satu tonggaknya misalnya Yellow Vest ketika pemberontakan atau perlawanan anti neoliberalisme meletus tahun 2018. Itu salah satu puncak deregulasi yang memang cukup
pada akhirnya secara disproporsional memberi dampak terhadap populasi muslim. Yang sementara populasi muslim ini dia sudah diperlakukan juga secara tidak layak atau secara tidak manusiawi selama berabad-abad lama ya, atau berdekade-dekade. Nah, situasi ini bertemu. Hari ini misalnya imigran-imigran Prancis itu dia juga paling terdampak krisis perumahan misalnya. Dan memang pemerintah Macron termasuk dia tidak memberikan banyak bantuan atau bahkan pengurangan anggaran untuk muslim-muslim di Prancis. Jadi anggaran yang paling banyak dikuras atau dipangkas adalah untuk para populasi muslim salah satunya. Tepatnya populasi kelas pekerja muslim. Jadi pangkas, sementara mereka yang berada di dalam representasi liberalisme Prancis dia terkena pemotongan, tapi juga tidak sebesar yang dialami oleh para imigran Prancis atau pengungsi gitu. Bisa kita lihat misalnya di kompleks perumahan pekerja di Prancis itu mereka sangat terdampak gitu. Rumah-rumahnya kumuh dan mereka memang sengaja ditempatkan di sana. Di rumah-rumah kumuh, di kompleks pekerja-pekerja di kompleks pekerja yang memang tidak layak untuk ditinggali gitu. Sembari mereka harus melakukan kerja-kerja yang sangat eksploitatif setiap hari. Banyak para pekerja muslim itu kan yang berumah atau berapartemen di perumahan yang tidak layak itu, mereka kerja di sektor-sektor informal, sektor-sektor yang diupahnya murah, seperti tekstil atau bahkan sektor-sektor kasar di agraria, buruh-buruh tani, buruh-buruh pangan. Banyak yang bekerja di sektor itu dan secara informal. Yang selama pandemik ini tentu saja jenis-jenis kerja itu esensial tapi juga rentan. Makanya sangat banyak, itu sangat sulit. Dan penumpukan populasi muslim sebagai pekerja-pekerja informal itu adalah salah satu bentuk rasialisasi pembagian kerja, racialized division of labor, dan itu merupakan salah satu fitur dari kapitalisme rasial. Jadi dia atau para populasi muslim ini dia secara disproporsional terdampak yang pertama tadi krisis perumahan dan juga upah murah di pekerjaan. Dan selama di pekerjaan pun mereka juga tidak mendapat perlakuan yang layak. Prancis kan melarang para pekerja perempuan muslimah untuk memakai atribut keagamaan seperti cadar atau kerudung di ruang publik. Karena dianggapnya akan memicu ketidaknyamanan. Kok tidak nyaman gitu? Kenapa harus tidak nyaman? Bukankah atribut keagamaan hanyalah atribut, dia tidak menuduhkan apapun. Tapi pelekatan asosiasi daripada terorisme, keterbelakangan, barbarisme yang dilekatkan kepada atribut agama Islam itu memang sesuatu yang terjadi sejak kolonialisme. Di Aljazair pun terjadi seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak aneh tapi juga tidak bisa dibiarkan gitu, teman-teman. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana kapitalisme rasial dia secara disproporsional, entah di level filosofis, di ideologinya yang liberalisme, dan kapitalisme sebagai sistem ekonomi, sebagai manifestasi dari liberalisme, dia sama-sama dan juga negara bangsa yang merupakan anak rahim atau anak kandung dari kolonialisme. Entitas-entitas ini dia sudah banyak menimbulkan krisis.
Tapi di krisis ini, Macron justru bilang, Islam ini krisis. Islam sedang krisis. Maka dari itu, apa namanya itu, Islam ini harus diperadabkan. Kata kata Macron beberapa waktu lalu itu. Harus diperangi terorisme Islam ini. Ini kan jelas sebuah ungkapan yang pertama sangat menjatuhkan, sangat tidak berdasar, karena hari ini justru para intelektual Muslim dan gerakan-gerakan Islam yang juga banyak sekali di dunia ketiga ataupun ada juga di Eropa berusaha untuk melakukan transformasi sosial, dan mereka dan mereka juga berangkat dari satu pembacaan analisis yang konkret terhadap situasi. Mereka berusaha untuk menanggapi situasi krisis multi lapis hari ini ya. Krisis iklim, pengungsi, ekonomi, pandemik, atau krisis kesehatan. Yang mereka berusaha untuk menanggapi itu. Banyak para pemikir Islam juga seperti Syed Farid Alatas, apa namanya itu, Fatimah Mernissi, Ani Mawadud. Mereka berusaha untuk menanggapi krisis gender hari ini. Dan Syed Farid Alatas berusaha untuk merevitalisasi pemikiran Ibnu Khaldun hari ini. Justru hari ini Muslim itu atau Islam, pemikir-pemikir Islam dalam beberapa derajat sedang mengalami kemajuan. Dan para pemikir Islam ini juga sudah mulai mendobrak di kancah intelektual Eropa. Banyak dari karya mereka sudah diakui. Nah, jadi apa yang sebenarnya? Jadi ketika Macron bilang seperti itu, dia sebenarnya merujuk siapa? Kalau yang disebut krisis adalah para teroris, maka terorisme ini dia tidak mewakili, Islam-Islam yang lain gitu. Atau Islam fundamentalisme agama yang memang seringkali bergerak dari terorisme, yang hari ini banyak menimbulkan terorisme, itu bukan karena Islamnya secara ansih, tapi karena struktur ideologis, karena muatan ideologis daripada agama tersebut, atau dari cara mereka melakukan praktik keberagamaan. Itu yang menyebabkan, bukan agama Islamnya secara ansih, karena agama Islam terlalu banyak atau terlalu plural untuk kita generalisir dalam satu trait atau dalam satu istilah, dalam satu watak. Kalau ada yang krisis hari ini, seperti yang di paper saya tuliskan di penutup, adalah liberalisme, kapitalisme, dan juga warisan dari kolonialisme itu, termasuk negara bangsa. Itulah yang sedang krisis. Hari ini kapitalisme membuat kita tidak bisa berpikir secara filosofis untuk melampaui keberadaan kita hari ini. Kita seakan tidak bisa lepas dari kapitalisme sejak dalam pikiran. Kapitalisme membuat kita tidak mampu untuk berpikir, tapi kita bisa lampaui krisis itu. Misalnya secara filosofis dengan terus memperbarui kancah-kancah pemikiran, terutama dari tradisi-tradisi yang belum sempat kita telusuri. Kapitalisme juga yang membuat krisis ekologi hari ini di saat pandemik dan bahkan sebelum pandemi. Degradasi ekologi, perampasan tanah, monopoli tanah melalui multinasional corporation atau perusahaan multinasional. Krisis pengungsi akibat perang juga diakibatkan oleh bisnis perang yang dibuat oleh kapitalisme atau liberalisme dan imperialisme itu sendiri. Jadi kalau ada yang harus disebut krisis, seharusnya Macron dia berbicara tentang liberalisme. Dan seharusnya dia berbicara tentang negara Prancis sebagai negara bangsa. Dan laicite sebagai jalan untuk menempuh kebebasan. Karena mereka semua sedang dalam krisis. Mungkin itu. Terima kasih. Bagaimana moderator? Baik, Mas.
Mungkin dari sini kita akan mulai menuju ke sesi dialog ya. Jadi kepada teman-teman semua, nanti ketika ada yang mau menanggapi, baik itu berupa komentar, pertanyaan maupun kritik juga nggak apa-apa, kita persilahkan. Ya mungkin dari sini ada yang mau bertanya. Oh boleh, boleh sebentar. Tes, tes, tes. Boleh izin menanggapi? Boleh, boleh. Hai, Sinop Pandi. Siap, Eh, Nop. eh, 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 eh. Sih. Sebenarnya sih ya izin menanggapi aja sih gitu kayak tadi soal soal skema Afrika sebagai laboratorium perang ya mungkin gitu itu hal yang menarik juga sih buat dibahas gitu. Kemarin sih orang ngeliat juga sih gitu ya mungkin sedikit cerita juga gitu ya. Kemarin orang gitu kan nonton film yang mungkin bagus gitu untuk merepresentasikan keadaan gitu para asylum asylum seeker gitu, asylum seeker atau refugees gitu yang berada di negara-negara Eropa yang notabene itu berasal di negara Afrika gitu. Jadi kemarin sih ya orang sih gitu kayak kebetulan nonton film juga yang judulnya His House dan ya kejadian soal refugees yang beragama Islam gitu didiskriminasi baik itu ya termasuk ya tadi gitu poin housing gitu ya itu sih salah satu yang cara para nih buat dibahas gitu soalnya uh, soal keadaan housing yang emang parah banget gitu untuk para imigran ini gitu itu juga ya bukan terjadi di Inggris bukan cuma terjadi di Perancis doang tapi ya salah satunya gitu kan itu kayak yang terkenal ya mungkin gitu kita tahu lah gitu kasus Grenfell Tower di Inggris gitu yang di sana gitu menyebabkan gitu kematian 72 orang yang notabene itu tuh gitu para imigran yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, Afrika Afrika Tengah juga gitu ya termasuk Sudan dan lain-lain gitu. Ya di sana juga ya keadaannya ya bisa dibilang gitu 11-12 dengan di Perancis di mana pas waktu itu gitu kebakaran rumah susun yang ada di Inggris itu di sekitaran London itu juga kan terjadi akibat ya itu tadi gitu soal anggaran-anggaran yang terus dikompres gitu dari tahun ke tahun. Terus mungkin gitu hal yang menarik lagi gitu ketika kita ngebahas HAM juga gitu. Ada sih gitu kayak kemarin orang baca-baca artikel tentang BDSM, bukan BDSM ya BDSM literally gitu, tapi ya BDS movement gitu. BDS movement gitu yang dimana itu tuh gitu salah satu gerakan yang menolak gerakan menolak investasi gitu investasi Israel di Palestina itu jadi hal yang menarik juga ketika Aceh Mbembe waktu itu dia salah satu yang terlibat juga kan dalam gerakan itu gitu filsuf dari Kamerun gitu dia ya terlibat juga dalam gerakan itu dan justru gitu dituduh bersikap rasis gitu terhadap Yahudi gitu terhadap orang-orang Yahudi gitu yang pada saat itu gitu ya emang gitu jadi kan si itunya kan emang menunjuk ke satu identitas tertentu yaitu ya Jewish tadi gitu Jewish tadi gitu orang-orang Yahudi tadi gitu nah si Mbembe ini gitu justru dituduh rasis gitu sama kelompok-kelompok liberal gitu ya yang ironisnya gitu ketika ya mereka gitu kayak menggagungkan kebebasan berpikir gitu tapi ketika ya misalnya ketika kita mendapatkan kritik gitu dari ya misalnya gitu orang-orang dari negara-negara ketiga ya justru gitu kayak mereka berkelit dan malah balik lagi ya itu mirip-mirip juga lah gitu sama gerakan NBPP di Amerika gitu yang kemudian disebut apa sih black supremacist atau apalah gitu ya mungkin itu sekian aja sih tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain bagaimana? Sebelum nanti saya juga ada pendapat nih, ini menarik sebenarnya. Mungkin dari yang lain? Mungkin dari teman-teman kan barusan ada tanggapan dari Mas Novandi Fiardila. Mungkin menyoal dari materi yang telah dibagikan sama Mas Torik tadi yang telah dipresentasikan, ada yang
ingin ditanyakan? Sambil menanggapi ya, sambil nunggu yang lainnya. Oh, rek nanya, poho. Oh iya, sok. Poho rek nanya, ya mungkin gitu kalau di Perancis sendiri gitu. Kalau di Perancis sendiri gitu, negara-negara selain tadi kan disebutin salah satunya Aljazair gitu. Negara-negara apa aja sih gitu yang biasanya gitu jadi refugees ke Perancis gitu. Terus bagaimana juga gitu kayak peran Perancis gitu dalam ya justru gitu kayak dalam menciptakan krisis refugees itu gitu. Karena kalau ngelihat ya yang posisi Inggris tadi gitu, ketika kan kayak ya misalnya gitu untuk kasus Grenfell, salah satu yang refugees yang paling dominan gitu di sana tuh kan dari Suriah sama dari Sudan tuh, dari Suriah sama dari Sudan, yang notabene gitu kayak Inggris juga kan berperan dalam menciptakan nyampe kalau di Sudan bahkan gitu nyampe ada kemerdekaan Sudan Selatan gitu kan, nyampe ada kemerdekaan Sudan Selatan. Nah kalau di Prancis sendiri gitu itu negara apa aja yang biasanya gitu penduduknya jadi refugees dan bagaimana gitu peran peran Prancis gitu dalam geopolitik di negara tersebut. Ya, sekian aja sih, terima kasih. Oke, makasih. Nah, tadi yang pertama ini menarik ya soal apa namanya itu uh, soal kebebasan ya. Ini yang pertama harus kita bedah dulu nih. Kebebasan liberalisme itu sebenarnya kebebasan yang secara material dia nggak pernah setara. Liberalisme ini kan dia selalu punya upaya untuk menutupi ketidaksetaraan itu dengan istilah-istilah abstrak atau dengan abstraksi-abstraksi, ide-ide abstrak. Misalnya tadi warga negara, kebebasan berekspresi, kesetaraan, yang semua itu dia atau liberalisme itu dia letakkan di wilayah idea, di wilayah abstraksi. Kenapa ada tanggapan misalnya Achille Mbembe dia bisa dicap rasis atau ketika ada kritik dari dunia ketiga itu dicap rasis. Yang pertama, sirkulasi wacana gitu kan, terkait kritik dan terkait ruang publik, dia nggak pernah setara. Kebebasan itu yang ada di dalam liberalisme itu dia nggak pernah setara. Kalau kita lihat dalam bingkai rasialisme ya atau ya rasisme, gender dan segala macam, maka kita akan melihat bahwa bukan bahwa kebebasan itu dia selalu tersegregasi. Setiap kritik dia tidak akan diperlakukan sebagaimana kalau kata Habermas di ruang publik itu setara, dia tidak akan diberlakukan seperti itu. Nggak semua suara di ruang publik itu akan didengarkan. Ya pasti ada apa pengucilan atau bahkan ada eksklusi ya itu yang paling ekstrim. Ada eksklusi. Nah, tindakan terhadap Achille Mbembe ini kan seorang ini ya pemikir asal Afrika yang dia juga cukup banyak berpengaruh ya gitu. Itu adalah bentuk bagaimana ketika para mereka yang memang diuntungkan secara struktur rasial dan juga secara struktur kelas tentunya gitu ya, mereka tidak akan mereka akan memiliki privilege lebih besar untuk mengemukakan pendapat. Berbeda dengan Achille Mbembe yang meskipun dia adalah seorang intelektual, tapi status rasnya sebagai orang kulit hitam itu akan bentengi dia untuk mengartikulasikan gagasannya secara mendapatkan pengakuan di gagasannya atau di pendapatnya. Secara material itu terjadi karena pendapat
yang ada dalam yang karena pendapat itu dia juga harus dilihat siapa yang menuturkan dan dia dari kelas mana. Makanya secara pengetahuan, secara material, ide soal kebebasan yang setara di ruang publik ala liberalisme, ya kalau bahasanya itu dia buta terhadap perbedaan. Dia tidak mengadres atau tidak menyasar segregasi yang sebenarnya ada di antara itu gitu. Nah, untuk yang di Inggris ada satu laporan menarik yang baru ini dirilis oleh organisasi pekerja Muslim di Inggris. Laporannya itu judulnya Islamophobia and Muslim worker in UK atau in British. Itu bisa diunduh aja, itu ada di Muslim Labour Organization atau Party. Dia memang menjelaskan bahwa Islamofobia di Inggris itu juga sangat kental atau sangat kuat gitu. Dan memang salah satu yang paling menimpa itu atau yang paling banyak menyita ruang pembahasan di laporan tersebut adalah soal kondisi kehidupan pekerja khususnya di perumahan dan juga upah. Nah, di perumahan di Inggris ini memang sangat tidak sangat tidak layak ya, terutama untuk para populasi Muslim. Dan itu memang kebanyakan menimpa juga seperti yang terjadi di Perancis, menimpa para pekerja-pekerja informal di sektor-sektor informal, utamanya di sektor pangan, yang sebenarnya di Inggris ini dalam beberapa dekade dia sebenarnya tumbuh besar, tapi dalam skala yang diprivatisasi. Nah, banyak para pekerja yang di sana itu, dan banyak juga populasi yang di sana itu ternyata dari Muslim. Dan untuk yang mengungsi ke Prancis itu rata-rata itu sebenarnya kurang lebih seperti di Inggris. Sudan, termasuk kan yang soal yang paling banyak melakukan aksi-aksi terorisme itu juga memang dari negara-negara yang memang jadi tempat-tempat persebaran ideologi atau daerah Timur Tengah yang memang sangat rawan konflik. Gitu. Seperti Sudan, Suriah, Afghanistan itu ada juga gitu. Nah, di sana atau di Perancis ini kebanyakan memang dari daerah-daerah itu, Suriah, Sudan itu cukup banyak gitu. Jadi kalau kurang lebih sih ya mirip. Dan kalau untuk populasi Afrika atau populasi selain Timur Tengah, kalau kita baca dari aku baca dari laporan rilisannya Prancis itu dari statistiknya, sebenarnya banyak juga dari pekerja-pekerja Afrika itu seperti dari Pantai Gading, Ghana, dan juga dari kalau daerah Eropa itu Italia juga banyak gitu. Oh ya, Pantai Gading juga. Bekas koloni Prancis juga bukan sih? Bekas Iya, koloni Prancis juga nggak sih dulunya gitu secara historis? Iya, kayak kayak dari Haiti juga banyak gitu kan gitu. Aljazair juga banyak kan. Kalau Aljazair ya kita nggak usah ini lagi kan, tuh udah jelas kalau itu gitu. Siap Rick. Nuhun. Sip, siap. Dari yang lain mungkin teman-teman. Teman, apakah ada tanggapan? Masih ada tanggapan dan pertanyaan? Assalamualaikum. Oh,
Masaful Mustatafid. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung, ya, Bung Torik ya. Iya, Ya, makasih. Maaf ini terlambat tadi mengikuti diskusinya. Oke, boleh mungkin sedikit berkomentar ya mengenai boleh Bung. tema Boleh. yang sangat menarik. Dan buat saya yang menarik sebenarnya dari esai Bung Torik tadi yang dipresentasikan ya, itu adalah melihat bahwa republikanisme sendiri itu sebenarnya memiliki paradoks ya di dalam dirinya, bahwa ternyata itu yang bekerja cocok sejalan dengan proyek-proyek kapitalisme. Dan tentu ini paradoks yang sebenarnya antara kebebasan emansipatoris dan pendisiplinan oleh negara ya, oleh rezim terhadap individu ya. Ini saya kira yang hari ini terjadi atau manifest di Prancis. Dan mungkin saya ingin sedikit memancing ya, apakah mungkin kita mengimajinasikan suatu Prancis yang berbeda, misalnya jika Prancis memodifikasi elemen-elemen dari ideologi republikanismenya misalnya. Menurut Bung Torik gimana kira-kira? Bisa nggak misalnya gitu? Ini sekadar pancingan saja sih. Karena kita lihat memang ini perspektif saya dari state ya Bung, bukan dari kapital, tapi dari state. Jadi kalau dilihat dari formasi adanya state di Prancis itu memang buat saya sangat kental dengan dengan antagonisme terhadap agama dan keinginan state itu mengintervensi tubuh warga. Sehingga analisis Foucault bahwa negara itu menjadi menjadi mesin ya yang mendisiplinkan warga, mendisiplinkan individu, itu buat saya sangat relevan untuk hari ini, karena memang kalau kita ingin mengaca pada praktek state di era modern dalam pengertian yang klasik ya, bagaimana state itu mengatur kalau bahasa Foucault mungkin mengindividuasi warganya ya, mensubjeksi warganya. Atau kalau dalam bahasa Althusser menginterpelasi warganya. Jadi membuat warganya itu tunduk secara ideologis kepada represi harian dari state itu atau pendisiplinan harian oleh state. Itu saya kira Prancis adalah contoh yang masih sangat, buat saya sangat aktual gitu loh. Karena potret state dari era 18 itu masih terus bekerja, logikanya masih terus bekerja gitu secara diam-diam dan secara terang-terangan. Dan ini tentu agak berbeda dengan negara-negara di Eropa yang lain yang sudah meninggalkan pola-pola tersebut, menganut liberalisme yang lebih fleksibel mungkin ya. Dan Prancis ini buat saya liberalismenya ini khas, tapi liberalisme yang dikombinasikan dengan dengan dominasi state yang luar biasa terhadap individu gitu, atas nama egalite, atas nama kesetaraan. Nah ini menurut Bung Tori gimana sih kira-kira membongkar cara berpikir ini gitu? Kalau misalnya ya individu dilepaskan dari state, ya misalnya menganut model seperti demokrasi di Inggris misalnya, atau di Jerman misalnya ya. Walaupun saya sih tidak yakin bahwa di Jerman juga sepenuhnya bebas dari kuasa state ya. Tapi maksud saya individu bisa lebih ini ya. Kita ikuti alur berpikirnya liberalisme ya. Apakah nanti tidak ujungnya nanti malah dimangsa oleh sistem pasar. Jadi nah di Prancis hari ini saya kira sistem pasar bekerja hanya di balik layar gitu ya. Jadi deregulasi, terus berbagai kebijakan neoliberalisasi di Prancis yang Bung singgung di makalah itu memang benar, nyata adanya. Cuman
dalam praktek politiknya yang bekerja itu adalah politik kewarganegaraan. Jadi ini sistem ekonomi pasar tapi bekerja melalui sistem kewargaan. Jadi ini kombinasi yang jujur sangat sangat unik buat saya dalam sejarah negara modern gitu loh. Nah, mungkin ada nggak kira-kira ya terobosan atau bisa nggak kita menawarkan model-model hubungan antara state dan individu yang berbeda gitu ya. Saya nggak tahu dengan Spanyol ya, karena saya nggak pernah hidup di Spanyol. Tapi mungkin Spanyol bisa jadikan referensi juga sih. Karena rupanya kalau bicara juga kehidupan umat Islam di Prancis, banyak yang bilang bahwa kehidupan umat Islam di Spanyol itu lebih baik gitu ya. Dari segi kebebasan, kesetaraan yang diperoleh, walaupun tentu tidak bebas dari kapitalisme juga gitu loh. Ya ini sekadar komentar aja Bung, ini nggak begitu sistematis sih, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah buat meramaikan. Ya, makasih Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pertanyaan yang sangat menuntut imajinasi politik ya yang pertama ya. Bagaimana kita membayangkan satu hubungan yang antara agama dan negara ya misalnya. Yang apakah kita bisa membongkar hubungan itu dan membuat sebuah hubungan yang baru gitu. Ini pertanyaan yang sebenarnya jujurnya cukup sulit. Tapi saya akan coba tanggapi dulu dari ini ya, dari apa namanya itu praktik deregulasi dan kewarganegaraan. Ya betul, memang soal kewarganegaraan di Prancis hari ini itu satu tarikan atau sinergis dengan proyek neoliberalisme. Dan neoliberalisme alih-alih sebagai pasar bebas, dia muncul justru dalam wajahnya yang otoriter atau otoritarian gitu. Tapi sebenarnya ini kalau saya lihat di logika ini sebenarnya ini juga tidak begitu asing ya. Karena hari ini banyak negara-negara di dunia yang termasuk bahkan di Eropa itu memang sedang mengalami authoritarian turn. Utamanya kalau hari ini misalnya paling tinggi itu tensi Eropa itu soal border misalnya. Gitu, soal pendisiplinan tubuh di wilayah border. Yang sebenarnya displacement yang menumpuk di border sehingga penumpukan populasi di border ini juga dia muncul karena krisis imperialisme atau neoliberalisme itu sendiri gitu. Nah, tapi ini tesis ini nggak aneh karena bagaimana neoliberalisme itu dia menggunakan cara-cara otoriter itu dia sudah pernah terlebih dahulu dibongkar oleh secara ekonomi politik ya oleh David Harvey sebenarnya. Harvey di sini dia melihat bahwa neoliberalisme meskipun topengnya pasar bebas dia sangat bergantung ke negara-negara atau ke sistem negara yang kuat, ke sistem negara yang otoriter. Dia sangat bergantung ke sana. Dan ini satu tarikan juga dengan bagaimana pendisiplinan warga yang ada atau pendisiplinan atau modus-modus pendisiplinan yang dilakukan oleh satu negara bangsa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat kalau kita pakai kacamata Harvey ya dan kita coba telisik warga negara atau pendisiplinan warga negara dari logika ini, sebenarnya neoliberalisme ini dia beroperasi alih-alih belakang layar. Dia justru bersinergis dan memanfaatkan infrastruktur negara yang kokoh itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ini neoliberalisme itu dia butuh liberalisasi misalnya atau deregulasi di sektor kapital. Itu di sektor arus masuk kapital dia pasti butuh deregulasi besar-besaran. Tapi di deregulasi itu ada juga aspek regulatifnya. Apa yang diregulasi? Yang diregulasi adalah
infrastruktur kekerasannya salah satunya. Militernya, aparat kekerasannya itu yang harus diregulasi. Selain Harvey misalnya yang bicara seperti itu, misalnya Kostas Lapas Fitsas misalnya, dia bicara seperti itu juga. Nah, jadi kalau kita pakai logika ini kita lihat pendisiplinan warga negara yang khususnya ada di Perancis itu adalah bagaimana praktik otoritarianisme khas Perancis itu juga yang lekat dengan sekularisme dan retorika republikanisme itu bersinergis dengan neoliberalisme, maka jadi bentuknya juga akan terlihat seperti ini gitu. Jadi ya tidak akan ini gitu, tidak akan dia bersinergis gitu, alih-alih justru di belakang layar. Dan soal pertanyaan yang kedua, bagaimana soal komentar yang kedua soal hubungan antara bagaimana kita bisa mereka ulang atau membongkar ulang hubungan itu, saya mungkin coba ini saja ya, coba untuk berpendapat gitu. Kalau dari referensi yang coba saya rujuk di paper, sebenarnya saya ingin bilang bahwa ketika di penutup ya, bahwa negara bangsa hari ini dia memang sudah sangat krisis gitu. Justru sebenarnya memang proyeksi strategis kita adalah untuk mengatasi krisis ini, memang negara bangsa ini dia harus dilampaui gitu, mau tidak mau gitu. Karena sulit, misalnya kita berusaha untuk merekonfigurasi ulang segala bentuk nasionalisme yang ada gitu, atau kita berusaha untuk merekonfigurasi nasionalisme di Prancis yang dia dekat sama sekularisme misalnya. Bagaimana mungkin ketika negara bangsa itu masih eksis juga dan masih berusaha untuk mendikotomi atau masih mereproduksi dikotomi antara yang warga negara dan yang bukan misalnya. Bagaimana kita bisa merekonfigurasi itu tanpa kita melihat dulu bahwa ternyata untuk merekonfigurasi itu maka dikotomi ini juga harus hilang gitu. Dan bahwa karakter-karakter nasional yang selama ini diideakan lewat nasionalisme itu juga harus kita bongkar juga gitu. Dan sulit sekali kita membayangkan soal membongkar itu secara radikal, secara mengakar tanpa kita melihat bahwa apa yang mengondisikan nasionalisme itu adalah negara bangsa itu sendiri. Jadi kalau saya sih ya, saya melihat ini sebagai satu yang integral sih, negara bangsa, nasionalisme dan utamanya negara bangsa modern ya, itu sebagai sesuatu yang integral dengan nasionalisme, dengan kalau di Prancis mungkin dengan laicite gitu. Nah, itu integral. Jadi kalau kita mau membongkar salah satunya tanpa kita membongkar salah bagian-bagian yang lainnya, maka dia tetap bisa akan bereproduksi gitu. Karena kalau kita di tulisanku kan salah satu yang kutulis itu soal Balibar ya. Etienne Balibar yang dia bilang kalau bagaimana hari ini negara bangsa mereproduksi dirinya sendiri adalah salah satunya lewat nasionalisme. Dan nasionalisme itu yang pada ini akan menciptakan subjek citizenship atau subjek citizen atau citizen. Yang citizen ini nantinya akan jadi subjek-subjek yang akan terus dioperasikan atau untuk diarahkan, didisiplinkan untuk mereproduksi kekuasaan itu secara terus-menerus. Dan dia ditubuhkan kan. Jadi bahkan istilah warga negara itu sendiri itu juga salah satu bentuk penubuhan sebenarnya. Dan nilai-nilai laicite yang ada itu juga berdiri di atas term itu gitu, atau dia lekat di term itu gitu. Istilah-istilah nasionalisme Prancis ini kan salah satunya laicite, tahu saya gitu. Jadi untuk membongkar itu ya sulit tanpa kita membongkar secara keseluruhan gitu. Dan bagaimana kita membayangkan sesuatu di luar itu ya, itu sulit sih. Tapi memang kalau saya mau coba bilang ya,
apa namanya, ajuan-ajuan seperti misalnya terobosan radikal, misalnya seperti apa, ajuan Murai Bukin misalnya, itu bisa coba kita pertimbangkan sih. Meskipun saya juga nggak begitu sreg sama itu, cuman setidaknya itu jadi salah satu tawaran gitu. Bagaimana misalnya kita hidup tanpa satu tatanan misalnya, tanpa negara gitu. Apa, pengelolaan dari satu kota yang lain tanpa apa, menggunakan eh, apa namanya itu, transportasi gitu, transportasi umum, terus kita mengurangi konsumsi dan segala macamnya. Ini emang tugas berat sih, dan saya memang belum punya bayangan yang utuh. Tapi kalau dari konsekuensi analisis saya, yang pada ini memang negara bangsa ini dan segala manifestasinya juga itu harus kita, ini harus kita pertanyakan lah gitu. Mungkin itu Gus. Oke, oke Bung. Makasih Bung. Nanti kita lanjut lagi lah diskusinya. Oke, siap. Ya, Bung. Makasih Gus ya. Baik, terima kasih kepada Mas Fayat. Dari teman-teman, apakah masih ada tanggapan lagi? Gimana? Baik, baik berupa pertanyaan atau Boleh sekali tanggapan? lagi nggak? Boleh sekali boleh, lagi Mas. nggak? Boleh. Boleh. Iya tadi menarik juga sih gitu. Kayak ketika kita mengimajinasikan gitu tentang ya struktur apa sih struktur masyarakat yang di sana tuh gitu. Halo, tes. Halo, halo. Tes. Kedengeran, Mas? Halo. Dia ya angin. Iya sih menarik juga tadi gitu kayak ketika kita membahas tentang ya imajinasi terkait masyarakat tanpa struktur identitas nasional atau struktur identitas nation state tadi gitu. Nah yang mungkin juga menarik tuh gitu kayak kalau aing sih gitu ya tadi gitu mungkin gitu kayak ya punya imajinasi yang sama juga sih gitu dengan apa yang diungkapkan sama Torik gitu tadi terkait ya misalnya tuh bagaimana ya kita ya mungkin gitu kayak bisa otonom gitu bisa ya berdiri gitu secara otonom gitu untuk ya misalnya gitu kayak melepaskan struktur kekuasaan negara dari kota-kota tertentu gitu atau apalah negara-negara kota kala-kala aduh pode kadang-kadang oh iya gitu kayak ya mungkin gitu kayak imajinasi yang mungkin yang salah satu yang relevan tadi ya terkait otonomisme tadi gitu yang mungkin dipakai juga gitu sama Bookchin atau mungkin ya lebih itunya mungkin negeri gitu atau apa gitu melalui ya jejaring multitude mungkin ya kalau bahasa negeri enggak sih. Nah tapi nah kayak ya di satu sisi gitu ya mungkin gitu kalau 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 aku sih gitu kayak ngelihatnya ya misalnya gitu identitas soal nation state tadi juga itu kan gitu salah satunya terbentuk antara melalui dialektika gitu antara ya orang yang meninggali suatu tempat gitu dengan tempat yang ditinggalinya ya termasuk identitas agama ataupun kebangsaan tadi gitu ya meskipun gitu kan itu juga gitu kan berjalan secara dialektis gitu dia kayak melalui tahapan-tahapan tertentu nggak sih kayak ya misalnya tuh gitu kayak aku nggak bakal bilang gitu kalau aku seorang Sunda kalau aku tinggal di Jawa Barat gitu atau kalau aku nggak tinggal di Jawa Barat gitu ibaratnya karena ya mungkin aku juga gitu nggak akan bisa berbahasa Sunda atau bahkan gitu nggak ngerti cara relasi produksi yang ada di masyarakat Sunda itu kayak gimana sampai akhirnya gitu aku bisa ya jadi gitu sih gitu hubungan dialektik gitu antara manusia dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan spasial yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah mungkin gitu kayak ya salah satu jadi terobosan sih mungkin gitu kalau dilihat dari gerakan-gerakan adalah bagaimana ya misalnya tuh si gerakan-gerakan tadi gitu mampu menciptakan gitu suatu
sistem yang baru gitu, yang itu juga gitu, selain juga menopang identitasnya, juga menopang gitu struktur ekonomi politik yang ada di masyarakat tersebut gitu ya. Misalnya gitu ketika ya misalnya gitu ketika orang gitu nyobain ya mungkin gitu kayak pengorganisiran untuk gerakan ya misalnya tuh gitu di daerah mana gitu. Terus gitu orang juga gitu kayak melihat bagaimana konteks kesejarahannya dan apa yang mungkin gitu bisa dilakukan sama warga sana gitu untuk gitu kayak lebih mendapatkan identitasnya lagi, yang mungkin gitu identitasnya ya bukan cuma sekadar dia orang sana, tapi ya benar-benar dia jadi orang sana ya mungkin gitu ya, semacam apa ya, identitas yang mungkin jadi gimana ya, eh melampaui identitas tersebut gitu, melampaui identitas tersebut gitu melampaui identitas tersebut ya, termasuk gitu ketika ya misalnya ketika ya membicarakan agama ya mungkin gitu terjadi ya mungkin gitu kayak ada ya pelampauan gitu terhadap agama tersebut, bagaimana gitu untuk mengkontekstualisasikan dengan daerah yang ada di sana dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin sekian aja sih gitu tanggapan dari orang. Sorrynya rada eta rada rada liur ker Ya, liur. sama Yuk, sih. Pada assalamualaikum. akhirnya memang Waalaikumsalam. Memang sulit ya kita membayangkan ini. Cuman memang apa ya? Membayangkan satu kan kalau konsekuensi analisis itu kan aku kan itu sebenarnya. Memang pada akhirnya apa negara bangsa ini dia pada ini integral dengan segala atribut-atribut yang tadi sudah disebutkan. Nah, soal soal apa namanya itu, apakah kita nanti alternatifnya negeri atau apa? Ini emang harus kita lakukan dan sebenarnya langkah yang harus kita lakukan satu-satunya ya nggak ada yang cara lain selain eksperimentasi sebenarnya. Hari ini kan tugas-tugas gerakan itu kurang sekali ya. Kita melihat eksperimentasi-eksperimentasi ini di gerakan. Gerakan ini seakan-akan dia terus saja mengalami gempuran sana sini, entah misalnya lewat budaya konsumerisme, lewat apa namanya itu perpecahan intrik internal, lewat apa eh, lewat ya yang digerogoti dari dalam lah kan singkatnya seperti itu. Sementara eksperimentasi untuk pembaruan ini dia minim sekali hadir gitu. Nah, eksperimentasi ini penting sebenarnya. Kayak misalnya di Katalan itu juga ada gerakan, ada juga apa namanya komune-komune kota, itu komune kota yang sebenarnya bisa kita coba contoh gitu atau bisa kita kembangkan. Atau hari ini misalnya di Yunani juga yang ketika hari ini tensinya tinggi, ada satu daerah yang saya lupa di mana tapi saya pernah baca itu di sana bagaimana di sana para migran dan pengungsi itu ngumpul dan hidup sama-sama di sana. Nah, tapi itu nggak ke explore dan nggak coba kita pelajari gitu. Mungkin dengan mempelajari bentuk-bentuk seperti itu juga sebenarnya gitu. Dan tentunya hari ini justru kita membutuhkan untuk mempelajari itu ya, filsafat lebih dari sebelumnya. Karena sebenarnya kebuntuan kita hari ini, termasuk misalnya kebuntuan saya, gitu. Itu sebenarnya cerminan dari hari ini bahkan para pegiat filsafat, termasuk khususnya diri saya gitu ya. Kita kesulitan untuk mengimajinasikan suatu terobosan. Krisis filosofis itu tadi. Kita tidak berhasil untuk keluar dari perangkap itu gitu. Kita masih terperangkap dalam logika-logika yang status quo ya. Jadi kita sangat sulit untuk membayangkan itu gitu. Dan disinilah peran filsafat untuk menggali kemungkinan itu gitu. Ini bukan berarti filsafat itu apa lebih unggul dari ilmu lain, bukan gitu ya. Cuman untuk menggali gagasan-gagasan filosofis itu kita juga atau gagasan-gagasan mendasar kita perlu filsafat itu di sana gitu. Untuk membayangkan dunia yang baru juga kita perlu filsafat di sana. Termasuk misalnya untuk melampaui
pemikiran atau melampaui negara bangsa yang dan juga kapitalisme, imperialisme dan segala macamnya yang hadir hari ini gitu. Nah mungkin itu sih. Jadi apa soal eksperimentasi yang tadi diajuin misalnya entah lewat negeri atau apapun itu like dicoba, dan sebenarnya ini sudah waktunya kita untuk terus bereksperimentasi dari setiap tesis teoretis yang ada ya. Misalnya sejauh mana kita bisa mengaplikasikan negeri, seberapa tahan dia menghadapi ini, dan seberapa jauh dia mampu menanggapi krisis hari ini gitu. Dan eksperimentasi ini juga harus dibarengi dengan apa pembaruan wacana filosofis gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih untuk apa namanya itu tanggapan ya gitu. Begitu Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Torik. Berhubung ini kita sudah tidak terasa ya sudah 1,5 jam lebih kita berdialog bersama. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi ini, apakah masih ada yang mau menanggapi sedikit atau bertanya? Atau memang kalau tidak ada ya kita akhiri. Gimana? Dari teman-teman gimana? Sebenarnya sudah malam, Bung. Iya, Bu. Sepertinya sama. Baik, kalau gitu kita tutup aja, Bung ya. Iya. Oke. Terima kasih kepada Mas Norik dan teman-teman semua, Mas Novandi juga yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita dialogkan selama kurun waktu 1,5 jam lebih ini dapat memberikan semangat baru kepada kita ya, terutama dalam itu. Seperti yang dijelaskan Mas Torik tadi, kita mendapatkan semangat untuk mungkin lebih mudah ke depannya agar kita mengimajinasikan suatu terobosan bagi krisis filosofis yang saat ini menimpa diri kita sebagai akademisi filsafat terutama. Ya mungkin seperti itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rick, Rick.